administratif. Bapak Ibu sudah lulus pretest, kemudian belum bersertifikat, nanti akan sampai dinyatakan lulus seleksi administrasi, kemudian melakukan konfirmasi kesediaan di SIM PKB, kemudian ditetapkan sebagai calon mahasiswa. Nah, calon mahasiswa statusnya ada yang utama, ada yang cadangan waktu itu. Nah, setelah ditetapkan, setelah konfirmasi barulah ditetapkan. Waktu itu yang utama maju dulu, yang cadangan dikatakan akan dipanggil pada tahapan berikutnya. Nah, ternyata kemudian ketika mengambil kebijakan yang cadangan dimasukkan sekalian. Nah, kemudian terjadilah kurang lebih 86 orang yang menyusul tanggal 5 sampai 7. Nah, perlu diingat adalah statusnya tetap sama sebagai peserta angkatan 1. Karena ada yang tanya, besok Zoom-nya itu untuk apakah juga untuk yang menyusul gitu. Ya saya bilang, besok orientasi untuk mahasiswa angkatan 1. Anda ada di angkatan berapa gitu. Nah, jadi sebenarnya cuma beda cara masuknya saja, masuk pertama dan masuk belakangan, tapi statusnya sama angkatan 1. Oke, kemudian lapor diri. Lapor diri dengan segala macam keriuhan yang terjadi kemarin. Pada waktu lapor diri pertama itu memang saya mengedarkan panduan mengenai alur registrasi di aplikasi. Panduan itu sebenarnya adalah panduan dari tahun 2020, PPG 2020. Ternyata sampai setelah dicoba ada fitur-fitur yang rupanya sudah dihilangkan seperti beasiswa Kemdikbud, kemudian pembuatan akun, kemudian apalagi ya itu. Nah, jadi sempat ramai pertanyaan yang masuk di WA saya. Panduan itu saya perbaiki sehingga peserta yang susulan saya saya berikan panduan yang sudah direvisi dan lancar, sangat sedikit yang bertanya masalah teknis. Jadi mungkin memang dari banyak hal kesiapan aplikasi registrasi di UM, kemudian juga pemahaman atas panduan. Nah, panduan itu saya tayangkan atau linknya saya berikan melalui website, melalui page Facebook. Ada yang tidak mengunduh, ada yang sudah mengunduh tidak menjalankan dengan sebenarnya. Padahal tujuan kami adalah supaya prosesnya lancar, dengan membaca itu, mengikuti itu bisa aman sampai akhir. Nyatanya sampai ini tadi, Pak, NIM saya berapa? Nomor induk mahasiswa ya, saya bilang, lihatlah di biodata. Biodata itu langkah terakhir proses registrasi setelah simpan permanen. Ternyata biodata tidak diunduh. Ternyata tidak disimpan, tidak diunduh, tidak dicetak. Nah, jadi begini, nomor UKG itu adalah nomor yang dikenal oleh kalangan Kemdikbud. Anda di sini sebagai mahasiswa UM akan dapat nomor induk mahasiswa atau NIM UM. Jadi kalau dalam kasus akademik, Anda tidak bisa menyebut nomor UKG saya sekian, nggak kenal, orang sini nggak kenal, taunya NIM gitu loh. Nah, jadi makanya kemudian tadi ketika ngisi presensi yang ditanya ya NIM gitu loh. Nah, bukan nomor UKG. Sayangnya itu. Jadi kami sudah mencoba memberikan informasi yang cukup lengkap, cukup cepat. Sayangnya itu yang tidak dilakukan oleh banyak peserta. Web itu kami tujukan supaya informasi cepat, informasi tersebar luas. Nah, sayangnya yaitu ada yang tidak baca di sana. Kan saya tidak mungkin membalas 650 orang satu persatu tanya linknya apa. Ya sudah taruh di web, lihat sendiri gitu loh. Nanti ikuti yang di sana. Baru kemudian katakanlah misalkan kok nggak bisa, oh ternyata mungkin ada masalah, bisa kami tangani. Jadi itu. Jadi mohon membiasakan diri melihat ke website atau page Facebook karena informasi akan selalu kami tayangkan di sana sampai nantinya gitu. Nah, yaitu. Jadi nanti kemudian ada jalur lain informasi kami berikan. Tujuannya itu supaya cepat saja, jangan sampai ya ketinggalan informasi lah gitu.
dan kami tidak perlu berpayah-payah satu persatu orang. Baik, nah saya kembali ke sini. Setelah lapor diri, sekarang adalah Anda sekarang belajar mandiri. Belajar mandiri itu adalah bagian dari pendalaman materi. Nah, di sini ada kotak hijau. Saya beri kotak hijau. Ini adalah bagian yang menggunakan aplikasi pembelajaran atau LMS yang disediakan oleh GTK Kemdikbud. Jadi bagian kotak hijau ini. Mulai dari pendalaman materi, pengembangan perangkat, uji komprehensif, dan BPL. Nanti UKIN dan UP atau uji pengetahuan menggunakan aplikasi yang berbeda. Karena sistemnya sudah beda lagi. Jadi bagian yang hijau ini adalah rangkaian kegiatan yang menggunakan aplikasi yang sama. Semua ada di satu layanan. Nah, saya masuk dari bagian pendalaman materi. Nah, di tahap ini belajar mandiri, tadi kemudian sudah disebutkan Pak Makbul bahwa langkah pertama nanti materinya adalah analisis materi ajar, berbasis masalah. Nah, disinilah LK atau lembar kerja hasil dari belajar mandiri, LK modul 1 sampai 6, itu di-upload. Jadi makanya mumpung masih ada waktu, selesaikan. Nanti ada tempat untuk upload tugas yang Bapak Ibu buat. Nah, ada analisis materi ajar, yang review materi yang dianggap sulit, atau dan lain sebagainya dengan dosen. Kemudian menyusun materi ajar berbasis masalah, kemudian analisis materi pedagogik, kan Bapak Ibu dapat 10 modul kan sebenarnya, 6 bidang studi, 4 pedagogik. Nah, di sini nanti analisis materi pedagogik, kemudian ada review dan refleksi. Di poin nomor 1 ini adalah untuk penugasan yang pertama. Di poin nomor 4 ini penugasan yang kedua. Ada refleksi. Nah, ini aktivitas belajar mandiri. Jadi Bapak Ibu membaca dan memahami modul seperti yang saya bilang. Kemudian membuat peta konsep dalam bentuk istilah dan definisi pada modul yang dipelajari, apa yang dianggap sulit, bisa jadi demikian. Kemudian ada identifikasi masalah, materi yang sulit dipahami, kemudian mencari atau mengenali miskonsepsi. Kemudian nanti ketika sudah masuk ke dalam LMS, berlatih menggunakan berlatih melalui tes formatif untuk menguji pengetahuannya. Oke, nah aktivitas 234 dituangkan pada lembar kerja 1, LK1 di LMS. Nah, ada 6 modul, berarti ada 6 LK. Nah, ini nanti aktivitas di pendalaman materi. Ada diskusi, ada review, materi yang advance, materi hot, kemudian mengkonfirmasi tentang miskonsepsi, analisis, dan sebagainya, antara mahasiswa dengan dosen. Jadi dosen sudah masuk sejak hari pertama. Nah, tagihan kinerja. Jadi nanti Bapak Ibu harus melengkapi LK 11 atau lembar kerja 11 ini yang berkaitan dengan belajar mandiri. Ada 6 LK. Dan LK 12 ini berkaitan dengan review. Berkaitan dengan review dan refleksi. LK 12 ini review dan refleksi sebanyak 6 LK juga. Jadi ada 12 kali upload yang harus dilakukan. Kemudian yang perlu dikerjakan lagi adalah tes sumatif. Ada 6 set untuk modul bidang studi dan 1 set untuk modul pedagogik. Jadi ada 7 kali tes sumatif. Kalau tidak salah, tes formatif itu bisa dikerjakan lebih dari sekali. Kalau tes sumatif hanya 1 kali. Ya sudah, 1 kali itu berapapun hasilnya itu akan diambil sebagai penilaian. Kemudian nanti juga akan menyusun materi ajar setara 1 KB. Nah, ini nanti akan dikembangkan pada saat tahap berikutnya. Nah, di tahap berikutnya adalah tahap perancangan pembelajaran. Jadi ada identifikasi masalah, kemudian penyusunan dokumen rancangan pembelajaran, kemudian refleksi, dan rencana tindak lanjut. Nah, PTJ-nya tentu jadi kalau PTJ nanti akan dibagi
Jadi satu kelas dibagi dalam 3 grup kecil. Nah, teachingnya antar sesama antar peserta di dalam grup itu. Tidak satu kelas 35 orang bersama, nanti nggak selesai. Nah, nanti akan dibagi ke dalam 3 grup. Kemudian ada refleksi dan rencana tindak lanjut. Ini yang berkaitan dengan perancangan pembelajaran. Nah, yang dipetijingkan tentu adalah dokumen yang sudah disusun sebelumnya. Nah, penyusunan ini tentu akan melibatkan konsultasi dengan dosen pamong dan guru pamong. Kemudian, tagihan kinerja pada tahap perancangan pembelajaran ini adalah LK, lembar kerja tentang identifikasi masalah, kemudian observasi pelaksanaan peer-teaching, refleksi, video hasil rekaman peer-teaching, jadi diunggah nanti. Kemudian dokumen rancangan pembelajaran, ada RPP, bahan ajar, media, LKPD, dan instrumen penilaian. Jadi satu set lengkap. Oke. Nah, barulah kemudian nanti setelah perancangan pembelajaran dan sebelum PPL, ada uji komprehensif. Ini tadi sudah disampaikan Pak Makbul. Jadi ini akan menguji ya pedagogik, ya konten bidang studi, ya materi-materi esensial dan sebagainya. Kemudian pengujinya adalah 2 orang, 1 guru dan 1 dosen pamong, 1 dosen pamong dan 1 guru pamong. Nah, apapun nilainya nanti akan diinputkan di LMS dengan 2 hasil, lulus atau belum lulus. Kalau belum lulus ya harus mengulang lagi ujian di hari berikutnya. Kalau sudah lulus baru boleh masuk ke PPL. Jadi ini ada tahapan sebelum masuk ke PPL. Nah, barulah di PPL, peserta yang sudah lulus uji komprehensif, dia akan melaksanakan PPL di tempat masing-masing. PPL-nya di sekolah Bapak Ibu sendiri. Jadi yang bertindak sebagai murid, ya murid Bapak Ibu sendiri begitu. Nah, kemudian ketika PPL pasti ada pertanyaan. Sekolah saya sistemnya daring, sekolah saya tatap muka dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu tetap melaksanakan pembelajaran apa adanya, seperti pada saat Bapak Ibu mengajar saat ini. Misal daerahnya sudah boleh tatap muka, ya sudah tatap muka. Daerahnya ternyata belum bisa, dia harus melaksanakan pembelajaran daring, pakai Google Classroom misalkan. Ya sudah, Google Classroom itu yang direkam. Daerahnya terbatas, karena ada daerah pedalaman mungkin yang sinyalnya susah, sehingga guru itu mengunjungi kelompok-kelompok kecil. Jadi mungkin hari Senin ke kelompok yang mana, Selasa ke yang mana, dan seterusnya. Nah, di kelompok itu ada beberapa siswa yang berkumpul untuk mendapatkan materi dari Bapak Ibu guru. Nah, ada yang pembelajarannya lewat WA, grup WA. Ya macam-macam kan, melihat sekarang keadaannya sekarang. Nah, apapun bentuknya, itulah yang direkam. Direkam lalu diunggah ke dalam LMS. Apapun itu bentuknya. Jadi karena di sini nanti ada preparasi, persiapan, dan koneksi, kemudian pelaksanaan praktek pembelajaran. Karena kami di sini, Bapak Ibu dosen dan guru pamong itu adanya di Malang, Bapak Ibu ada di tempat masing-masing, bagaimana supaya nyambung? Ya, rekaman itulah yang diunggah ke dalam LMS. Jadi Bapak Ibu guru dan dosen pamong akan menilai kinerja dari Bapak Ibu melalui video yang diunggah. Kemudian nanti ada penutup refleksi dan tindak lanjut atas hasil PPL yang dilakukan itu. PPL-nya 30 hari. Ya, 30 hari. Nah, bagian kinerjanya adalah lembar kerja. Ada 7 macam lembar kerja, kemudian video pelaksanaan praktek pembelajaran. Ini RPP-nya, pelaksanaan praktek pembelajarannya 3 kali dan video praktek mengajarnya 3 video. Jadi nanti perangkatnya semua diunggah, apa yang digunakan untuk mengajar, kemudian rekaman mengajarnya bagaimana, itulah yang diunggah. Jadi bukan berarti kami meminta Bapak Ibu melakukan pembelajaran online bagi yang belum online, bukan. Direkam itu aja. Direkam, diunggah di LMS untuk dianalisis, direview oleh Bapak Ibu guru pamong dan dosen pamong.
Nah, setelah PPL selesai, barulah masuk ke dalam tahap UKM PPG, uji kinerja mahasiswa PPG. Nah, ini sudah tidak menggunakan LMS lagi, ada sistem tersendiri yang digunakan. Jadi uji UKM PPG ada 2 macam, ada uji pengetahuan dan uji kinerja. Uji kinerja ya seperti PPL praktek mengajar. Tapi kalau kemarin kalau di tahap PPL ada review, ini nggak ada, penilaian aja. Jadi tampilnya sekali ya itulah apa adanya, itulah yang dinilai. Nah, seorang peserta bisa mendapatkan sertifikat pendidik bila lulus dari UKM PPG. Artinya dia sudah lulus UP dan UKIN. Bukan salah satunya, UP dan UKIN kedua-duanya harus lulus, baru dia dapat sertifikat pendidik. Kalau belum lulus bagaimana? Ya dia akan mengulang apa yang dinyatakan belum lulus. Mungkin UP-nya saja, mungkin UKIN-nya saja. Tergantung apa yang belum dinyatakan lulus. Nah, tahun 2020 sama dengan tahun ini, pembelajarannya juga online karena waktu itu juga mulai pandemi COVID. UP dilaksanakan di LPTK terdekat atau tempat TUK terdekat dengan Bapak Ibu. Belum tentu, misalkan yang di Malang tesnya di UM, belum tentu, mungkin akan ditempatkan di UMM, Universitas Muhammadiyah, atau Kanjuruhan, atau Unisma, tergantung dari kuota ketersediaan komputer yang ada saat itu. Nah, gitu. Jadi penempatannya akan diatur oleh GTK. Kami nggak ikut-ikut, pokoknya Bapak Ibu daftar. Jadi prosesnya tidak otomatis, harus mendaftar, memasukkan biodata, foto, dan sebagainya secara mandiri. Baru nanti verifikasi, baru bisa ikut ujian. Tidak mendaftar, tidak bisa ikut. Ini pernah terjadi. Jadi peserta itu, dia tidak mendaftar ujian. Lalu tanya ruang ujiannya di mana. Ya dicari datanya nggak ketemu, tapi diusut-usut ternyata dia memang tidak mendaftar, dikira otomatis. Nah ini yang jangan sampai terjadi. PPG yang sekarang ataupun mengulang sama saja harus mendaftar. Oke, ujian ulang seperti yang disebut Pak Makbul tadi masih bisa dilakukan selama masa studi masih berlaku dalam waktu 3 tahun. Jadi tahun 21 ini tidak lulus misalkan, maka tahun 22, 23 dan 24 awal mestinya. Tahun 24 awal masih bisa. Mohon manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Nah, kalau UKIN juga begitu, online, jadi rekaman video yang harus diunggah. Itu nanti aja pembicaraannya lebih detail, nanti ada pengarahan tersendiri terkait dengan UKIN. Nah, oh ya ini seperti yang saya bilang tadi, kondisi di daerah, kemudian di sekolahnya sendiri, bukan di sekolah tertentu. Ketika tahun 19, ketika belum COVID, semua peserta kan datang ke Malang. Jadi kami tempatkan di sekolah-sekolah yang menjadi mitra UM. Jadi masuk benar di sekolah seperti PPL mahasiswa S1 begitu. Kemudian untuk uji pengetahuan di LPTK terdekat, nanti plotting dilakukan oleh GTK. Nah, aspek penilaian UKIN ada kemampuan pengembangan perangkat pembelajaran. Jadi dilihat perangkatnya bagaimana sih, topik apa yang tema apa yang diajukan, kesesuaian dengan medianya, kesesuaian dengan penilaiannya dan sebagainya. Kemudian bagaimana penampilan di kelas realnya. Ingat kembali, ini menyesuaikan dengan keadaan yang di lapangan. Kalau kelasnya kelas real, kelas pembelajaran sudah tatap muka, yaitu yang direkam. Kemudian kalau misalkan tatap muka ya bisa diatur sehingga ada interaksi antara guru dengan siswa. Jangan sampai guru saja nggak kelihatan interaksinya, karena di situ ada kemampuan interaksi dan dalam pembelajaran. Nah, juga kemampuan mengelola kelas. Jadi komplit semua. Dan ini dilaksanakan selama 2 JP, 2 jam pelajaran. Kemudian portofolio. Nah, ini yang tadi banyak ditanyakan. Jadi portofolio ini menyusun sejumlah dokumen yang berkaitan dengan komponen-komponen tertentu.
selama 3 tahun terakhir. Tadi sudah saya tanyakan ke Pak Makbul, batasannya seberapa sih waktunya? Sudah dijawab, mulai 1 April 2018 sampai 1 April 2021. 18, 19, 19, 20, 20, 21, 3 tahun. Tadi ada yang tanya juga, kok cuma 3 tahun, nggak bisa lebih, tah? Nah, aturannya GTK bilang begitu. Nanti ketika input kan, ketika mengupload bukti pasti akan ada input tanggal pelaksanaannya kapan, kan ada filter di situ. Sudah lebih 3 tahun atau bukan. Nah, jadi mumpung masih ada waktu, cobalah cari-cari kembali berkas-berkas Bapak Ibu, pelatihan-pelatihan, kemudian pengembangan media, kemudian bahan ajar. Ketika daring begini mungkin ada yang kreatif membuat video, itu bisa. Nah, itu kan sebagai inovasi pembelajaran di poin nomor 4 itu. Ada mungkin pernah menulis di seminar kah atau di majalah kah atau apa, itu bisa dimasukkan di poin 1 dan sebagainya. Panduannya belum keluar, jadi tadi ada yang tanya terlalu teknis, saya tidak berani menjawab daripada salah. Tunggu panduannya atau aturannya keluar saja. Oke, ini UKIN. Oh ya, ini konteksnya kelas real, dinilai 2 penguji, kemudian dikoordinasikan oleh LPTK. Oh ya, maaf, durasi waktu rekamannya 30-40 menit. Jadi diringkes 30-40 menit, kemudian perangkat pembelajaran dari hasil lokakarya yang direvisi atau disiapkan khusus untuk ini bisa. Kemudian ada observasi dari penilai, ada skor 1-10, kemudian ada diinputkan ke dalam sistem dan disimpan, ini arsip untuk LPTK. Kemudian ini terkait dengan UP, soalnya 120 menit, soalnya 120 butir, waktunya 180 menit. Distribusinya tadi sudah ditayangkan oleh Pak Makbul, jadi ada sejumlah hal yang berkaitan dengan capaian pembelajaran terkait dengan PTK, terkait dengan TIK, terkait dengan profesi pendidik, dan sebagainya. Ada butir-butir yang sudah disusun. Nah, kisi-kisi sudah sudah diunggah di websitenya UKM PPG. Bapak Ibu boleh download, boleh pelajari. Nanti tinggal dicocokkan, karena di situ misalkan kriterianya begini, mungkin bisa dikaitkan dengan kira-kira nanti pertanyaannya apa ya. Gitu. Ada itu di websitenya UKM PPG.